Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Tiar pada pembelajaran sosiologi kali ini. Nah, adik-adik melanjutkan video kita sebelumnya tentang bahasan globalisasi pada bagian pertama. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada globalisasi bagian kedua ini bersama Kak Tiar. Nah, hal apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adik-adik adalah yang pertama dampak globalisasi, yang kedua adalah pengertian ketimpangan sosial, sebab ketimpangan dan ketergantungan terhadap globalisasi yang terjadi atau dialami pada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin di dunia, efek dari dibawanya globalisasi dalam bentuk ekonomi dari negara maju dan lembaga-lembaga donornya. Nah, adik-adik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita mau membahas tentang dampak globalisasi. Adik-adik semua, kita lihat di sini dampak positifnya. Yang pertama adalah globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan secara murah. Ini terjadi karena teknologi komunikasi dan informatika sudah sangat berkembang sehingga membuat dunia tanpa batas. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan secara tepat dan cepat, dikarenakan pada dampak globalisasi yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang kebudayaan dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain, adik-adik. Jika adik-adik pernah berwisata religi misalkan di sebuah negara di luar negeri atau di Indonesia, maka itu juga sudah terjadi globalisasi. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal seperti isu-isu seperti kesetaraan gender, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya, dan juga terkait dengan agenda pembangunan dunia. Nah, adik-adik di sini kita lihat dampak positif yang diuraikan pada gambar ya di slide kita ini. Ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Korea Selatan, dan juga ada anak-anak yang sudah bisa memanfaatkan kemajuan teknologi lewat yang namanya komputerisasi dan internet, adik-adik semua. Nah, ini dampak positif dari yang ada pada globalisasi yang kita alami. Namun dampak yang positif ini juga membawa hal yang negatif tentunya. Ya, tidak selamanya positif globalisasi itu. Yang negatif yang pertama adalah globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat yang konsumtif. Karena globalisasi sebagai tindak lanjut dari modernisasi yang menawarkan kemudahan atau akses yang gampang, sehingga orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi misalkan itu berperilaku konsumtif. Dia membeli barang-barang yang memang dia tidak butuh atau tidak terlalu butuh, tapi dia beli demi gengsi atau demi prestis, adik-adik. Misalkan di sini ya, sebagai contoh selain yang tadi ya, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial itu selain membeli barang secara langsung juga bisa membeli barang secara online. Karena tren yang sedang berkembang adalah sekarang yang sedang online shop seperti itu, adik-adik, sehingga dengan adanya akses yang mudah orang akan terdorong untuk belanja terus-menerus. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal, adik-adik. Dalam hal ini misalkan bahasa Inggris ya, yang sudah menjadi bahasa global, memiliki kemungkinan untuk mengikis atau bahkan menghilangkan bahasa-bahasa global dan bahasa-bahasa lokal kita. Bahasa global selain bahasa Inggris tentu akan dikesampingkan. Yang dibutuhkan adalah bahasa Inggris. Untuk bahasa lokal juga pun, jika penuturnya tidak sering mengucapkan dan menurunkan kepada generasi di bawahnya, tentu akan hilang. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat. Meneruskan dampak negatif yang nomor 2, memang globalisasi jika tidak disikapi dengan baik, ditelan mentah-mentah, maka itu pasti akan menghilangkan adat istiadat yang ada di masyarakat kita.
Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dan kesenjangan sosial juga tampak nyata di sudut-sudut kota kita, semisal adik-adik yang tinggal di kota Depok atau di kota Jakarta Selatan misalkan, kita bisa lihat banyak daerah-daerah kumuh atau slum area yang terjadi akibat kesenjangan sosial pada skala nasional di negeri kita. Ya, untuk itu ini adalah dampak negatif globalisasi yang sebisa mungkin kita harus hindari. Adik-adik semua seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya, globalisasi membawa kepada ketimpangan sosial, adik-adik. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi daripada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terdapat ketidakseimbangan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dapat dilihat dari berbagai aspek, adik-adik semua, baik itu ekonomi, sosial, budaya, ataupun politik. Ketimpangan dapat juga diartikan sebagai bentuk ketidakadilan baik dalam kedudukan maupun status yang dirasakan oleh seseorang yang berada dalam satu masyarakat tertentu. Nah, seperti tadi yang telah kita ulas bahwa secara umum ketimpangan atau kesenjangan sosial disebabkan oleh adanya perbedaan yang berada di dalam masyarakat. Oke adik-adik, nah sekarang kita lanjutkan mengenai sebab-sebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang pertama adalah faktor internal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, adik-adik, sebab yang utama sekali adalah pendidikan yang masih rendah atau pendidikan yang belum memadai dari sarana prasarana, dari anggaran, dan dari sumber daya manusianya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu, tingkat kesehatan yang masih rendah, dan adanya budaya kemiskinan, adik-adik, di sebagian besar masyarakat kita ini masih ada. Sikap pasrah, sikap apatis, masa bodoh, ya, tidak ada keyakinan bahwa masa depannya baik atau cerah. Nah, ini dia adik-adik, apatis ini adalah the silent killer untuk kita maju, untuk kita berkembang. Kalau kita apatis, tidak peduli, I don't care, maka ketimpangan sosial pasti akan kita rasakan cepat atau lambat dengan orang lain atau dengan teman kita yang usahanya lebih kuat dari kita. Nah, adik-adik, yang berikutnya adalah faktor eksternal penyebab ketimpangan sosial. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya faktor eksternal. Kebijakan birokrasi yang membelit masyarakat, ketimpangan harga BBM, atau isu akan dihilangkannya BBM jenis tertentu yang oktane rendah berharga murah sehingga masyarakat bisa membeli yang itu juga sangat berpengaruh terhadap ketimpangan sosial yang ada. Yang kedua, perbedaan kondisi demografis, perbedaan struktur alam, perbedaan kondisi sumber mata pencarian masyarakat itu juga akan mengakibatkan ketimpangan sosial. Yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, adanya kondisi alam yang berbeda, kondisi sarana jalan dan pendukungnya, sehingga nanti ada daerah yang mengalami ketimpangan dengan daerah lain karena prasarana dan sarananya belum memadai di daerah dia. Yang keempat, adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di satu wilayah. Misalnya, ada sumber daya alam yang hanya ada pada daerah tertentu, adik-adik. Nah, artinya sumber daya alam itu bagi satu daerah sangat menguntungkan, tetapi di daerah lain nggak ada sumber daya tersebut, sehingga daerahnya tidak berkembang dengan baik. Nah, selain itu terdapatnya lahan yang tingkat kesuburannya berbeda, dan juga mungkin belum ada atau sudah ada tapi belum meratanya fasilitas transportasi yang mereka miliki. Berikutnya, alokasi dana pembangunan antar daerah yang berbeda. Ini juga terkait dengan daerah-daerah yang memiliki akses terhadap APBD-nya. Kalau daerahnya APBD-nya besar, ya kemungkinan untuk mengatasi ketimpangan akan lebih besar. Tetapi kalau daerah yang APBD-nya tidak terlalu baik, ya itu maka ketimpangan bisa saja terjadi dan bahkan lebih mendalam, adik-adik semua.
Nah, yang berikutnya adalah pada skala internasional, ketergantungan negara berkembang terhadap negara-negara maju dan lembaga-lembaga donor itu sangat pasti terjadi. Nah, hal ini terjadi karena adanya globalisasi ekonomi. Lalu ada dampak yang dihadirkan di sini secara bersamaan, bisa dampak positif atau dampak yang negatif, tergantung sebuah negara bisa mengelola globalisasi ekonomi tersebut dan memiliki daya saing, ya, daya tawar, posisi tawar yang tinggi dengan negara-negara lain. Nah, kita lihat di sini adik-adik, dampak positif dan negatif globalisasi ekonomi. Tentu dampak positifnya meningkatkan kemakmuran, dapat menambah modal dan teknologi karena ada alih teknologi dari negara lain dan memajukan ekonomi negara. Betul, tapi di sisi lain bahwa harus kita pahami dampak negatifnya pun ada. Sulitnya menyaring informasi yang masuk dari luar, menghambat industri lokal karena industri maju dari luar itu membanjiri negara yang didatangi, lalu menghilangkan budaya lokal dan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia pada khususnya adik-adik. Nah, kita lihat di sini adik-adik semua, kerugiannya akan banyak terjadi pada negara-negara berkembang. Makin nguntungin negara maju, negara miskin merugi, ya, terjadinya peningkatan eksploitasi tenaga kerja, serikat buruh lemah posisinya karena tergantung pada perusahaan atau tergantung pada bantuan dari negara luar, dan utang negara miskin atau berkembang semakin banyak. Nah, ini adik-adik, jadi ketergantungan di negara berkembang akan lebih banyak mengakibatkan kerugian jika tidak mampu mengelolanya adik-adik. Nah, kita lihat di sini konteksnya adalah studi kasus di Indonesia pada era Orde Baru. Ada pinjaman dana dari IMF, Lembaga Keuangan Internasional. Akibatnya memang Indonesia dipaksa untuk mengikuti kebijakan-kebijakan IMF, ya, seperti liberalisasi perusahaan, perdagangan, penjualan aset perusahaan milik negara, privatisasi lahan pertanian, dan ini sangat merugikan Indonesia. Akibatnya Indonesia jadi ketergantungan. Nah, kita lihat di sini adik-adik, ya, foto-foto dokumentasi yang bersejarah bagi bangsa Indonesia saat Presiden Soeharto, ya, menandatangani perjanjian dengan IMF. Disaksikan direkturnya Michael Kambesus dengan posisi lengan yang ditelungkupkan di depan, itu menandakan bahwa memang, ya, Indonesia sudah mulai berada pada jeratan hutang, ya, jeratan hutang yang ada di IMF adik-adik. Nah, maka dari itu dampak lain dari perubahan sosial dan globalisasi adalah yang pertama culture shock. Di sini culture shock adalah kekagetan atau gegar budaya, diartikan sebagai kesulitan sebuah masyarakat dalam menyesuaikan budaya baru yang berbeda yang dia temui. Orang dari desa kuliah di kota, ya, lalu kaget dengan pergaulan yang agak-agak longgar di perkotaan. Lalu yang berikutnya adalah culture lag adik-adik. Di sini juga culture lag adalah ketertinggalan budaya. Ada dua unsur, yakni individu dan kebudayaannya, namun pertumbuhannya tidak sejalan sehingga akan mengakibatkan salah satunya tertinggal. Contoh di Indonesia adalah internet sudah bagus di Indonesia, tetapi kurang diiringi dengan minat baca yang tinggi di kalangan masyarakat. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Sukses selalu bersama Ganesha Operation.